Wakil Presiden Raka Buming Raka bertolak ke Kepulauan Seribu untuk meninjau langsung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah di wilayah kepulauan. Wapres berangkat dari Mako Kolin Lamil, Jakarta Utara menggunakan KRI Bung Karno 369 bersama rombongan terbatas. Gibran meninjau SMP 133 dan SDN Pulau Panggang 02 untuk mengecek kondisi pembelajaran di kepulauan. Ia juga melanjutkan kegiatan ke 969 Kepulauan Seribu untuk meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis. Sambil berkeliling kelas, Gibran berbincang dengan beberapa siswa. Menurut Wapres, program MBG merupakan fondasi penting untuk meningkatkan pembelajaran dan prestasi siswa. Di Pulau Seribu, Gibran juga meninjau RSUD Kepulauan Seribu untuk memastikan kelengkapan pelayanan dan fasilitas seperti IGD, poliklinik hingga unit penunjang medis. Di area dermaga, Gibran juga mengecek kesiapan 2 armada pendukung layanan kesehatan, yakni kapal ambulans dan kapal transportasi keliling Kepulauan Daring. Pemirsa, Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa tantang pedagang thrifting yang mengeklaim adanya pembayaran suap pada oknum pegawai Direktorat Bea dan Cukai. Purbaya minta pedagang tersebut segera menyerahkan bukti valid sehingga dirinya bisa menindak tegas oknum yang terlibat jika tuduhan itu benar. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa mempertanyakan klaim seorang pedagang thrifting di Pasar Senen yang mengaku biaya meloloskan impor pakaian bekas di pelabuhan sekitar 550 juta rupiah per kontainer. Biaya itu diduga mengalir ke oknum Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Ini orang bisa ngomong apa aja, belum tentu betul, harus diklarifikasi lagi betul apa enggak. Saya nggak tahu angka yang sebetulnya berapa, tapi yang jelas sekarang orang Bea Cukai udah nggak berani main-main lagi. Kalau main-main ya saya tindak ke depan, saya udah kasih peringatan keras semuanya. Karena mereka cukup baik, kan banyak orang baiknya, jadi nggak usah khawatir. Itu kalau ada tuduhan coba rekornya mana, saya akan tindak langsung. Kalau cuma ngomong-ngomong aja kan nggak benar, kayak gitu itu namanya fitnah. Kalau ada buktinya, saya akan eksekusi langsung. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI kemarin Rabu, perwakilan pedagang thrifting Pasar Senen Rifai Silalahi mengungkap mayoritas pakaian bekas impor yang beredar di Indonesia masuk secara ilegal. Bahkan selama ini pakaian itu bisa lolos masuk Indonesia dengan membayar ratusan juta rupiah per kontainer ke petugas Bea Cukai di pelabuhan. Berapa biaya per kontainer masuknya yang legal dan ilegal? Kalau yang ilegal itu kurang lebih 550 juta per kontainer. Ilegal. Itu biaya ilegalnya? Ilegal. Ya, jadi satu kontainer itu bayar 550 juta untuk bisa masuk ke Indonesia? Betul. Biaya masuk ke mana? Biaya masuk ke mana? Kalau biaya masuk ke mana mungkin gini Pak, bukan rahasia umum lagi, artinya begini, barang itu bisa masuk tidak sekonyong-konyong sampai ke Indonesia ini terbang sendirinya Pak. Artinya ada yang memfasilitasi. Kami ini sebenarnya korban Pak, para pedagang. Jadi 550 juta itu ke fasilitator gitu ya? Oknum fasilitator gitu. Sementara itu dalam rapat kemarin, sejumlah pedagang baju bekas atau thrifting juga meminta agar usahanya dilegalkan. Namun jika hal itu tidak dapat dikabulkan, para pedagang meminta ada pemberlakuan larangan terbatas sehingga memungkinkan kuota impor terhadap pakaian bekas diberikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional masih dalam kondisi aman. Ya, dalam hitungannya ketersediaan BBM masih cukup hingga 18 hari ke depan. Bahlil meyakini dengan stok BBM ini dapat mencukupi ketersediaan masyarakat Indonesia meskipun sejumlah SPBU swasta masih terdapat beberapa yang tidak menjalankan penjualan bensin.
Bahlil menjelaskan koordinasi dengan skema bisnis to bisnis antara Badan Usaha Pengelola SPBU swasta dan Pertamina telah dilakukan, termasuk pembahasan mengenai ketersediaan BBM yang beredar di pasaran. Sampai dengan hari ini stok BBM kita aman, cadangan kita di angka 18 hari, minimalnya itu kan 18 hari sampai 19 hari, dan clear. Artinya sahabat-sahabat saya pelaku usaha swasta sekalipun tidak menjalankan penjualan bensin khususnya, tapi kan alhamdulillah rakyat kan tetap tersedia. Pemirsa, usai viral di media sosial, harimau Ragunan kurus, Gubernur Jakarta Pramono Anung langsung mengecek kondisi harimau di Ragunan. Pramono juga mengecek pakan hingga kesejahteraan hewan di sana. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecek langsung kondisi satwa di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan Ragunan termasuk kesejahteraan satwa dan penyediaan pakan berjalan optimal. Dalam kunjungannya, Gubernur Pramono memberi perhatian khusus pada harimau bernama Sri Deli yang sempat viral karena ditampilkan dalam kondisi kurus. Setelah melihat kondisi terkini di area perawatan, Gubernur menegaskan video viral ini diambil pada masa pandemi COVID-19. Prabowo juga tegaskan informasi pakan hewan dibawa pulang adalah hoaks atau tidak benar. Dengan demikian saya meminta kepada Kepala Dinas untuk yang begini dicek terus-menerus, jangan sampai apa yang menjadi tuduhan yang diviralkan itu benar. Sekarang teman-teman sudah melihat sendiri hewan yang sama, harimau yang sama, yang diviralkan kondisinya dulu kurus, sekarang udah gemuk kembali, dan itu ditengarai bahwa itu diambil ketika saat COVID kemarin. Selain mengecek Sri Deli, Pramono juga mengecek kondisi harimau miliknya yang bernama Raja. Harimau jenis Benggala ini dititipkan Gubernur Jakarta di Taman Marga Satwa Ragunan. Sebelumnya beredar di media sosial video viral harimau Ragunan. Dalam video ini dinarasikan kondisi harimau kurus dan tidak terurus. Isu adanya praktik korupsi pakan satwa di kebun binatang Ragunan pun menyeruak. Namun isu ini dibantah pihak kebun binatang. Ragunan juga tegaskan mereka terus menjaga kualitas pangan hewan-hewannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, patung proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia, Bung Karno yang kondisinya rusak saat ini sudah dievakuasi untuk diperbaiki. Ya, sebelumnya patung yang ada di alun-alun Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut menjadi sorotan di media sosial karena miring di bagian leher dan kepala usai tertimpa tenda. Patung Soekarno yang terpasang di alun-alun Indramayu, Jawa Barat ini rusak. Bagian kepala patung miring akibat tertimpa tenda roboh karena diterjang angin kencang. Peristiwa terjadi saat pelantikan P3K pada Kamis 13 November lalu. Miringnya patung yang berdampingan dengan patung Bung Hatta ini mendapat sorotan luas di media sosial. Pemerintah Kabupaten Indramayu kini sudah mengevakuasi patung yang terbuat dari tembaga ini untuk diperbaiki. Patung akan diperbaiki oleh pembuatnya langsung agar bentuknya kembali seperti semula. Jadi kita lagi menelusuri siapa yang bikin ini. Kalau kita minta tolong ke pengrajin patung tapi bukan yang membuat awal itu, kan khawatir malah rusak. Nah, kita juga masih konfirmasi dengan pihak panitia. Saya konfirmasi ke sana, pihak panitia pengen mengetahui dulu berapa sih anggaran ini. Untuk keserasian, Pemkab Indramayu melepas 2 patung proklamator yang berdiri sejak tahun 2023 tersebut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan.